Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita lanjutkan membaca kitab Al-Fikratun Nahdhiyah fi Usuli wa Furu'i Ahli Sunnati wal Jamaah. Tulisan Kiai Haji Syekh Imaduddin Al-Bantani hafizahullah taala. Alhamdulillah, sekarang halaman 45. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatu saminatu salatur rawatibi fil jam'i. Bermula masalah yang ke-8 itu salat rawatib dalam salat jamak. Maksudnya begini, ketika kita menjamakkan salat duhur ke asar, jamak takhir atau jamak takdim, asar ke duhur, bagaimana cara kita melaksanakan sunnah rawatibnya? Apa sunnah dulu duhur, terus sunnah sesudah duhur, terus asar? Nah, bagaimana? Kita lihat. Qala An-Nawawi fi Rawdah, berkatalah oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Rawdah, was-shawabul ladzi qalahu al-muhaqqiqun annahu yusalli sunnatad dhuhri allati qablaha, summa yusalli adh-dhuhra, summa al-'asra, summa sunnatad dhuhri allati ba'daha, summa sunnatal 'asri. Ini yang benar. Berkatalah Imam Nawawi dalam kitab Rawdah, bermula yang benar alladzi yang telah berkata akannya oleh muhaqqiqun, ulama ahli tahqiq, bahwa sungguhnya seseorang yusalli sunnatat duhri, salat ia sunnah duhur dulu. Sebelum melaksanakan salat duhur, sunnah dulu, sunnah qabliyah duhur 2 rakaat misal. Ya, salat ia sunnah duhur allati yang ada ia sebelumnya duhur. Nah, salat sunnah duhur sebelum duhur 2 rakaat, summa yusalli duhra. Kemudian salat ia akan duhur, baru salat duhur. Sesudah salat duhur jangan salat ba'diyah duhur, tapi summal asra, kemudian langsung sholat asar. Sunnah sebelum duhur, duhur langsung asar. Summa sunnatat duhri allati ba'da, kemudian baru sunnah duhur yang ada ia sesudahnya, sunnah duhur. Baru sesudah kita melaksanakan sholat asar, sholat sunnah ba'diyah duhur, sholat sunnah sesudah duhur. Kemudian baru summa sunnatal asri, kemudian baru sunnah sesudah asar. Nah, ini artinya antara sholat duhur dan fardu duhur dan fardu asar itu enggak diselang oleh yang lain. Begitu selesai salam langsung ke asar. Nah, begitu, langsung kita lanjutkan. Ini pendek nih. Faslun fi masailil jamaah. Ini satu pasal pada masalah-masalah berjamaah. Dalam jamaah tentunya ada masalah tentang salah satunya ini al-mas'alatul ula taswiyatus sufuf. Bermula masalah yang pertama itu merapikan saf, meratakan saf. Bagaimana sih maksud dengan merapikan saf? Coba kita pelajari. Ruwiya an Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Telah diriwayatkan dari Anas, sahabat Anas bin Malik, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah." Nah, sawwu, ratakan olehmu, luruskan olehmu akan saf-saf kamu, karena bahwa sungguh meratakan, meluruskan saf itu min tamamis shalah, bahagian dari kesempurnaan sholat. Rawahul Bukhari wa Muslim, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi masalah merapikan saf dalam sholat itu terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat para ulama. Nanti agak keras ini, ada yang mewajibkan malah. Ya, coba kita pelajari. Ini riwayat, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin lil Bukhari, sawwu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min iqamatis shalah. Jadi di atas ini kelihatannya ini hadis memang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tapi ini menggunakan lafaz Imam Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim tulisannya min tamamis shalah. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dan pada suatu riwayat bagi Bukhari, sawwu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min iqamatis shalah. Ini bedanya iqamah. Ya. Luruskan olehmu akan saf-saf kalian. Ini sawu kalau dalam usul ini amar, ini mutlak amar, maknanya wajib. Sawu sufufakum, ratakan olehmu, luruskan olehmu akan saf-saf kalian. Kenapa? Fa inna taswiyatas sufuf, karena bahwa sungguh meluruskan saf itu bahagian dari melaksanakan sholat. Ya, intinya nanti kalau enggak rapi saf berarti kita belum dianggap mendirikan sholat. Nah, makanya nanti
Ini tugas para ulama tentunya, mujtahid menggali hukum. Udah 2 hadisnya. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qol. Dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata ianya beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi shalah wa yaqulu istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, rawahu Muslim. Ini dari Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana, Nabi menyentuh ia akan pundak-pundak kami. Jadi manakib itu artinya apa ya? Lengan bagian atas itu, yang berotot itu. Nah, itu. Jadi Nabi menyentuh akan pundak-pundak kami dalam sholat. Maksud dalam sholat di sini bukan berarti Nabi udah mulai sholat baru menyentuh, bukan. Ini hadis ini saling ditafsirkan oleh hadis yang lain. Artinya ketika Nabi mau memulai sholat, Nabi menepuk pundak para sahabat untuk menganjurkan supaya meluruskan saf. Wa yaqulu, dan berkata ya Nabi, istawu, luruslah kalian, wala takhtalifu, jangan kalian bercerai-berai. Arti takhtalifu di sini enggak rapi. Jangan kalian enggak rapi, fatakhtalifa qulubukum. Maka jadi tidak rapilah hati-hati kalian, berselisihlah hati-hati kalian. Nah, ini banyak pelajaran dari hadis ini. Ini berselisih secara zahir menunjukkan berselisih batin. Kalau kita enggak rapi, enggak lurus segala macam, pasti antara teman dengan teman itu hatinya bisa enggak sepakat juga. Artinya memiliki prinsip yang berbeda-beda nanti. Akhirnya ya riuh urusannya. Ya, wala takhtalifu, kata Nabi, janganlah engkau ikhtilaf. Ikhtilaf di sini dalam masalah saf berarti enggak rapi, satu ke depan, satu ke belakang. Fatakhtalifa, yang akan menyebabkan maka ikhtilaflah hati-hati kalian. Nanti hati kalian jadi cerai-berai. Rawahu Muslim. Wa anin Nu'man bin Bishir radhiyallahu anhu maqal, dan dari sahabat Nu'man ini, beliau juga berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawi sufufana hatta ka'annama yusawi bihal qadah. Wah, ini lebih keras lagi nih. Apa kata sahabat Nu'man? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawi sufufana. Beliau meratakan, ya, meluruskan akan saf-saf kami. Hatta ka'annama, hingga seolah-olah yusawi bihal qadah. Seolah-olah meluruskan ya Nabi dengannya akan qadah. Ya, qadah itu anak panah. Ya, hatta ra'a anna qad aqalna anhu, sehingga ra'a melihat ya Nabi bahwa sungguh kami qad aqalna anhu, kami sudah paham darinya Nabi. Arti kata sahabat Nu'man ini berkata, Nabi mana? Nabi meratakan saf-saf kami sangat lurus sekali, seperti Nabi meratakan qadah, seperti Nabi qadah itu nanti seperti Nabi meraut, seperti orang yang meraut anak panah. Anak panah itu kalau diraut tentu harus lurus banget. Jadi ketika Nabi meratakan saf itu benar-benar harus lurus. Seolah-olah meratakan ya Nabi dengannya akan qadah. Hatta ra'a, sehingga Nabi melihat bahwa sungguh kami sudah akalna, kami paham darinya Nabi. Ketika Nabi melihat kami sudah mulai memahami bahwa harus meluruskan, baru Nabi melaksanakan sholat. Summa kharaja yawman faqama hatta kada yukabbiru. Nah, kemudian keluarnya Nabi pada suatu hari, ini kisah di hari berikutnya. Faqama hatta kada yukabbiru, maka berdiri ianya Nabi hingga hampir-hampir ianya Nabi bertakbir ya. Nabi berdiri untuk sholat, beliau hampir bertakbir. Fara'a rajulan badiya sadruhu, maka melihat Nabi akan seorang laki-laki badian sadruh, yang muncullah oleh dadanya, minas safi, dari saf. Badian sadruhu maksudnya dadanya tampil ke depan dari saf. Beda, orang lain lurus, dia agak cenderung ke depan dikit. Waqala, maka berkata ya Nabi ketika itu, ibadallah. Nabi enggak langsung menegur si fulan begitu bahasa Nabi. Jadi Nabi memberi nasihat secara umum, ibadallah, biar orang enggak tersinggung. Wahai hamba Allah, la tusawwuna sufufakum, hendaklah kalian ratakan, luruskan akan saf-saf kalian. Au la yukhalifannallahu baina wujuhikum, atau bahwa membuat ikhtilaflah oleh Allah di antara wajah-wajah kalian. Rawahul Bukhari wa Muslim, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini keras juga. Jadi para ulama ini menafsirkan bagaimana Nabi menyuruh para sahabat untuk meratakan saf. Kalau tidak,
maka akan dibuat ikhtilaf di antara wajah mereka. Ada yang ikhtilaf zahiri, maksudnya wajah akan dirubah oleh Allah. Karena banyak juga kisah zaman dahulu wajah-wajah orang bisa dirubah menjadi apapun. Allah Maha Kuasa. Tapi pendapat yang paling kuat menyatakan ikhtilaf. Allah akan membuat ikhtilaf lahat wajah-wajah kamu. Arti wajah kamu ini wajah hati kamu. Jadi keputusan kamu. Sebagaimana hadis di atas tadi tentang hati. Jadi wajah di sini wajah hati pandangan. Jadi kalau zahir kalian berselisih maka pandangan kalian nanti, prinsip kalian dalam sesuatu hal juga akan sering berselisih. Karena itu luruskan saf. Ya. Qala An-Nawawi fi Syarah Muslim. Telah berkatalah oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim. Qauluhu yusawi sufufana hatta ka'annama yusawi bihal qadaha ayil qadahu hiya khashabus sihami. Ya, ini penjelasan tentang qadah di atas. Berkata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim, bermula sabdanya Nabi yusawi sufufana, meluruskan ianya Nabi akan saf-saf kami hatta sehingga ka'annama, hingga seolah-olah meluruskan ianya Nabi dengannya, kemananya? Akan kadah. Apa arti kadah? Al-qadahu hiya khashabus siham. Kadah itu yaitu kayu panah. Kayu panah maksudnya anak panah. Hatta tunhatu hina tunhatu wa tubra. Hina tunhatu wa tubra. Kadah itu kadah itu kayu panah atau panah dari kayu. Ketika tunhatu, ketika diraut akan dianya panah tadi, dan tubra diraut. Jadi tunhatu juga diraut, dipahat, dibarut. Ketika seseorang membuat anak panah dari kayu segala macam, dari bambu, pasti akan dilihat terus lurus belum. Begitulah Nabi ketika meratakan saf, memperhatikan benar. Ini udah lurus apa belum? Nah, itu maksudnya. Jadi maknahu, bermula maknanya hadis itu yubalighu fi taswiyatiha hatta tasiru ka'annama yuqawwimu bihas sihama li syiddati istiwa'iha wa i'tidaliha. Bermula maknanya hadis itu yubalighu, sangat-sangat ianya Nabi dalam meluruskannya saf, hatta tasiru, hingga jadi ianya pelurusan saf itu ka'annama, seolah-olah yuqawwimu, meluruskan ianya Nabi dengannya as-siham, akan anak panah. Biha dengannya pelurusannya, dengannya taswiyah, seolah-olah meluruskan ianya Nabi dengannya taswiyah Nabi akan anak panah. Li syiddati istiwaiha, karena sangat-sangat lurusnya taswiyah Nabi, dan i'tidaliha, sangat-sangat imbangnya taswiyah Nabi. Jadi kita dhamirnya marja' kepada taswiyah kelihatannya. Artinya begitulah Nabi melakukan taswiyah, pelurusan saf, benar-benar perhatian, seolah-olah seperti orang sedang membikin anak panah. Lihat lagi, udah lurus belum? Lihat lagi, udah lurus apa belum? Wattafaqal mazahibul arba'atu ala annahu yusannu lil imami ay ya'mural ma'mumin bitaswiyatis sufuf. Dan telah sepakatlah oleh mazhab yang empat, sepakat kemana? Ala annahu, kepada bahwa sungguhnya hal wasyi itu yusannu, disunnahkan bagi imam ay ya'mural ma'mumin, bahwa memerintahkan ianya imam akan makmum bitaswiyatis sufuf, untuk meluruskan saf. Ini sepakat. Jadi sunnah ya, para imam memahami bahwa sunnah bagi imam untuk menganjurkan kepada makmumnya sebelum memulai salat, rapikan saf, gitu. Wa hukiyal ijma'u ala masyru'iyyati taswiyati sufufi wa innaha ma'murah. Dan dihikayakan orang akan adanya ijma' terhadap disyariatkan merapikan saf, meluruskan saf, dan bahwa sungguhnya merapikan saf itu ma'murah, satu perintah. Jadi sementara ini berarti empat mazhab menyatakan memang sunnah yang sangat penting tentunya, sunnah muakkadah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ikhtalafal ulama'u fi hukmi taswiyatis sufufi ala qaulaini. Dan ikhtilaflah oleh para ulama dalam hukum meluruskan saf atas dua perkataan, dua kaul. Ada dua pendapat para ulama di sini. Hukum fikih memang sering banyak ikhtilafnya karena mabnanya dhanniyah. Ya, bukan qat'iyah. Kalau yang qat'i biasanya nggak ada khilafnya. Ada dua pandangan para ulama tentang hukum
meluruskan saf. Al-awwalu tusannu taswiyatus sufuf fi shalah wa hadza bi ittifaqil madzahibil fiqhiyatil arba'ah. Bermula yang pertama itu disunnahkan akan merapikan saf. Disunnahkan akan meluruskan saf dalam sholat. Itu pendapat pertama. Wa hadza, pendapat ini itu bi ittifaqil madzahibil fiqhiyah, dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4. Jadi 4 mazhab menyatakan bahwa sunnah hukumnya taswiyatus sufuf. Wasani tajibu taswiyatus sufuf, dan bermula kaul yang kedua itu wajiblah oleh merapikan saf, wajib hukumnya. Huwa qaulu Ibnu Hazm. Nah, dianya kaul sani ini perkataan Ibnu Hazm wa Ibnu Taimiyah wa Ibnu Hajar Al-Asqalani wal Aini. Ya, ini kayaknya Badruddin Al-Aini. Wa Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Al-Aini dan As-Sun'ani, pengarang Bulughul Maram ya kalau nggak salah. Wa Ibnu Utsaimin, Syekhul Wahabiyah wal Bukhari, dan Imam Bukhari juga menyatakan wajib ini. Ya, ini makanya kita harus meluruskan saf. Ya, biar keluar dari khilaf wajib. Wa taswiyatus sufufi tatahaqqaqu bi mura'atil umurit taliyah. Dan bermula meratakan saf, meluruskan saf itu tahaqqaq, pasti ia dengan menjaga beberapa perkara yang akan disebutkan. Jadi bagaimana sih kita baru dianggap merapikan saf yang dianjurkan oleh Nabi? Apanya yang harus kita luruskan? Ujung kaki, tumit, atau mata kaki? Coba kita perhatikan. Kalau selama ini saya mengira yang harus kita rapikan itu tumit, artinya bagian kaki paling belakang. Ternyata bukan. Salah berarti. Kita lihat. Al-ula al-muhadzatu bihaisu la yataqaddamu ahadun ala ahadin. Bermula yang pertama, baru dianggap kita meluruskan saf itu al-muhazah. Itu al-muhazatu apa namanya? Sejajar. Apa arti sejajar? Bihaisu sekira-kira la yataqaddamu ahadun ala ahadin, tidak mendahulilah, tidak terdahululah oleh seseorang di atas seseorang yang lain. Artinya tidak satu agak maju ke depan, satu agak ke belakang, ke depan, ke belakang, bengkok-bengkok begitu, enggak. Nah, semuanya sejajar. Wa hadhil muhadzah takunu bil manakibi wal aqubi. Bermula ini sejajar itu ada ia dengan manakib. Manakib itu bahu. Bahu maksudnya apa? Bagian lengan paling atas. Apa namanya? Ya bahu lah, pundak, bukan pundak, bahu. Jadi sejajarnya bahu. Bahu kita sejajar, dan wal aqobi, mata kaki. Kan mata kaki itu yang bagian kaki itu sebelah kanan sebelah kiri agak menonjol, itu yang sejajar. Jadi mata kaki kita dengan mata kaki orang sebelah kita itu sejajar. Nah, walaupun nggak menempel banget, penting sejajar. Nggak mungkin menempel juga, ada telapak kaki. Ya. Itu maksud dengan meluruskan saf. Wa ammal atrafu bi atrafi asabi'il arjuli ghairu ma'dudah. Adapun bermula ujung kaki maksudnya, bi atrafi asabi'il arjul, dengan ujung-ujung jari kaki, ghairu ma'dudah, itu tidak dihitung. Ujung kaki kita dengan ujung kaki orang lain biarin aja. Enggak usah lurus. Kenapa? Li'anna aqdaman nas, karena telapak kaki manusia itu takhtalifu beda ya tulan wa kasran, panjang dan pendek. Ada yang panjang, orangnya gede-gede, ada yang pendek. Nggak bisa diluruskan, nggak bisa disamakan. Ya, yang disamakan itu mata kaki dan bahu kita. Itu yang pertama. Baru dianggap kita meluruskan saf. Yang kedua, wasani at-tarasu. Tarasu itu asalnya rasa tambah alif, rasa tambah ta. Tarasa ya tarasu, tarasun. Tafa'ul wasan. Wasani at-tarasu bihaisu la yakunu hunaka farjatun wa khalalun baina sufuf. Bermula yang kedua itu tarasu. Tarasu agak apa? Rapat. Sekira-kira tidak adalah di sana itu furjah. Tidak ada ruang, lobang, wa khalalu, tidak ada khalal, tidak ada sela-selanya, baina sufufi, antara saf-saf. Jadi antara kita dan teman kita itu enggak ada renggangnya. Itu arti tarasuh, itu rapat. Rapat. Bukan arti berdesa-desa, enggak, rapat. Ya, rapat. Seukuran mudah bergerak. Nah,
Jadi baru dianggap taswiyatus sufuf, merapikan saf itu tarasu harus dekat, rapat, sekira-kira tidak adalah furjah, lubang, halal, nggak ada celah-celah di antara saf-saf. Ini bukan di antara barisan pertama dengan barisan kedua, bukan, antara satu baris. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka sungguh telah bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqimus sufufa wa hazu bainal manakibi wa saddul khalala wa layyinu bi aidi ikhwanikum. Aqimus sufuf, tegakkan olehmu akan saf-saf, wa hazu bainal manakib, sejajarkan olehmu antara bahu-bahu kalian, wa saddul khalal, tutup olehmu akan lubang-lubang, walayyinu bi aidi ikhwanikum, lembutlah kalian dengan tangan-tangan saudara-saudara kalian, wala tadharu furujatin lisyaitan, janganlah engkau meninggalkan ruang-ruang bagi setan. Waman wasala saffan wasalahullah, barang siapa yang menyambung ia akan saf, niscaya menyambung akannya oleh Allah, menyambung dengan nikmat dan rahmatnya. Waman qata'a saffan qata'ahullah, barang siapa yang memutus ia akan saf, niscaya memutus akannya oleh Allah. Memutuskan saf jauh dengan saudara, jadi putus silaturahmi. Jadi kayak semacam ada ketidaksukaan ke orang yang di sebelah kita. Rawahu Abu Dawud dan Nasai, ini hadis meriwayatkan akannya oleh Abu Dawud dan Imam Nasai. Wa ruwiya an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Telah diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ianya Rasul, rasu sufufakum, rekatkan olehmu, dekatkan, rapatkan olehmu akan saf-saf kalian, qaribu bainaha, dekati olehmu antaranya saf. Ini antara baris, rasu itu rapatkan antara satu baris, qaribu bainaha, dekati olehmu akan antaranya saf, maksudnya antara saf satu dengan saf di depannya, dekat juga, seukuran bisa sujud tentunya. Wahazu bil a'naqi, sejajarkan oleh kalian dengan leher-leher kalian. Leher kalau dilihat ini lurus sama. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku dalam kuasanya, inni la ara syaitana yadkhulu min khalalis saf, sesungguhnya aku itulah ara syaitan, aku benar-benar telah melihat syaitan, yadkhulu, masuk ianya syaitan, min khalalis saf, dari ruang-ruang saf. Ini kalau saf renggang, setan masuk, Nabi melihatnya. Ka'annahal hazafu, ini ada titiknya, hazaf. Ka'annahal hazafu, seolah-olahnya setan itu hazaf. Hazaf itu anak kambing. Rawahu Abu Dawud dan Nasai, meriwayatkan akannya hadis oleh Abu Dawud dan Nasai. Wal hadafu ghanamun aswadu asghar, kambing kecil, kambing hitam kecil. Ghanam aswad asghar. Nah, itulah setan yang dilihat oleh Nabi, berwujud seperti kambing. Ya. Wa tamamu sifatir rasi ayyaldhiqa mankabur rajuli bimangkabi akhihi wa qadamuhu biqadamihi kama fi riwayati Anas wan Nu'man radhiyallahu anhuma. Dan bermula kesempurnaan sifat dekat, sifat rapat, dan bermula kesempurnaan sifat rapat. Gimana sih rapat yang sebenarnya? Ayyaldhiqa, bahwa melekat, mangkabur rajuli, melekat oleh bahu seorang laki-laki, bimangkabi akhihi, dengan bahu saudaranya, wa qadamuhu, melekat kakinya, kadamnya, kakinya seseorang, biqadamihi, dengan kaki saudaranya, melekat gitu, menempel. Kama fi riwayati Anas, sebagaimana dalam riwayat Anas wan Nu'man radhiyallahu anhuma. Wa laisal murad bit tarasu at-tazahumul ladzi qad yuzhibul khusyu'a. Jadi bukanlah maksud dengan dekat. Dengan dekat itu at-tazahum, berdesak-desakan, alladzi qad, yang kadang-kadang menghilangkan ia akan kekhusyuan. Jadi dekat seala kadarnya, jangan sampai berdesak sampai susah untuk bergerak sujud. Wasalisatu taqarubus sufufi bihaitsu takunul masafatu baina safi wal akhir bimiqdari sujud wa ziyadatin qalilah. Bermula yang ketiga baru dianggap sempurna merapikan saf, yaitu taqarubus sufuf, saling berdekatan saf, antara saf depan dengan saf belakang itu berdekatan. Bagaimana cerita berdekatan? Bihaitsu takunul masafah, sekira-kira adalah jarak, baina safi, antara saf, wal akhari, dan antara saf yang lain, bimiqdari sujud, dengan ukuran bisa sujud, wa ziyadatin qalilah, dan dengan ukuran lebih sedikit, bisa sujud lebih sedikit biar enggak kena
pantat orang. Nah itu udah dianggap mendekati saf-saf. Kama ruya an Anasin radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, rasu sufufakum wa qaribu bainaha. Dekatkan olehmu akan saf-saf kalian, wa qaribu, dekati oleh kalian, bainaha, antaranya saf. Jadi antara satu baris juga rapat, antara baris pertama baris kedua juga ukuran bisa sujud lebih sedikit nggak apa-apa. Warabi'atu ikmalul awwali fal awwali. Bermula yang keempat syarat baru kita dianggap meluruskan saf, yaitu ikmalul awal, menyempurnakan yang pertama. Maksudnya menyempurnakan saf yang pertama, fal awwali, maka yang pertama. Fa inna hadza min istiwa'is sufuf. Maka bahwa sungguhnya ini itu sebahagian dari meluruskan saf. Jadi kalau udah penuh saf pertama baru saf kedua. Fala yashra'u fi shaffis tsani hatta yakmula saful awal. Maka tidak masuk ia dalam saf yang kedua hingga sempurnalah oleh saf pertama. Wala yashra'u fis salisi hatta yakmula tsani, dan tidak masuk ia dalam yang saf yang ketiga hingga sempurnalah oleh yang kedua. Wa hakadza, demikian seterusnya sampai penuh masjid. Nah, ini baru dianggap meluruskan saf. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.